I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Amelia Renzovia, NIM 2520228. Saya dari kelas 6D PTIK. Tujuan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sistem operasi. Yang pertama kita masuk ke pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola pengguna sumber daya yang ada dalam komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem operasi. Yang pertama ada antarmuka pengguna, di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat lunak maupun perangkat keras. Sebenarnya sistem operasi menunggu input atau instruksi dari pengguna, kemudian menerjemahkannya menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ada dua model antar muka pengguna, yaitu yang pertama ada Command Line Interface, yaitu disingkat dengan CLI, dan yang kedua ada Graphic User Interface atau disingkat dengan GUI. CLI memfasilitasi bagi pengguna untuk memberikan perintah dalam bentuk teks, sementara GUI berbasis tampilan grafik. Selanjutnya kita masuk ke manajemen memori. Memori utama adalah sebuah array besar dari word ataupun byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau byte memiliki alamat IP tersendiri. Memori utama berfungsi untuk tempat penyimpanan instruksi atau data yang digunakan oleh CPU ataupun perangkat lunak maupun perangkat keras. Memori utama tersebut bersifat tidak permanen. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakan. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Selanjutnya kita masuk ke manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari file dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Yang pertama ada pembuatan atau penghapusan file, yang kedua pembuatan atau penghapusan direktori, yang ketiga mendukung manipulasi berkas dan direktori, yang keempat memerlukan berkas ke secondary storage, yang kelima membackup berkas ke media penyimpanan yang tidak permanen. Selanjutnya kita masuk ke manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Ketika proses berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas manajemen proses seperti yang pertama membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga menyediakan mekanisme untuk
sinkronisasi proses. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Selanjutnya kita masuk ke manajemen sistem masukan dan keluaran atau input-output. Sistem ini disebut dengan device manager. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Selanjutnya kita masuk kepada komponen sistem operasi untuk input-output. Yang pertama ada penyangga, yang kedua ada spooling, yang ketiga ada menyediakan driver. Selanjutnya kita masuk kepada BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. BIOS adalah kode-kode program yang pertama kali dijalankan ketika komputer dinyalakan atau booting. Fungsi utama BIOS adalah untuk mengidentifikasi dan mengenali perangkat keras komputer. Ketika komputer digunakan, maka BIOS akan mencoba mengenali bagian-bagian komputer. Setelah dikenali, maka BIOS akan memanggil program untuk boot suatu sistem operasi. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada DOS, yang singkatan dari Disk Operating System. DOS merujuk pada perangkat sistem operasi yang digunakan di banyak komputer yang menyediakan abstraksi dan pengelola perangkat penyimpanan sekunder dan informasinya. Ada banyak jenis DOS, yaitu Apple DOS, Atari DOS, dan lain-lain. Untuk menjalankan perintah-perintah sistem operasi, DOS menggunakan perintah berbasis teks atau CLI. Kemudian kita masuk jenis sistem operasi yang kedua, yaitu ada Unix. Unix ini banyak digunakan untuk server maupun workstation. Unix dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Konsep utama Unix antara lain banyak menggunakan file teks, biasa untuk menyimpan data menggunakan sistem file berjenjang. Sistem Unix terdiri dari beberapa komponen yang biasanya dipakai bersama Umumnya paket-paket yang tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada kernel dengan subkomponen. Terus yang kedua ada development environment. Yang ketiga ada commands. Selanjutnya kita masuk kepada Microsoft Windows. Secara konsep sebenarnya Windows lebih banyak ditujukan pada komputer personal. Windows memiliki kelebihan dari sisi kemudahan pemakaian pada versi terbaru, yaitu Windows Vista. Konsep multi-user dan multitasking telah semakin matang. Selain itu, tampilan GUI juga telah dirubah dengan banyak menggunakan etik 3 dimensi. Selanjutnya kita masuk kepada Apple Mac OS, merupakan turunan dari Unix melalui jalur BSD. Versi awal dari Mac OS hampir secara penuh mengandalkan pada kemampuan GUI-nya dan sangat membatasi penggunaan CLI. Pada Mac OS X versi terbaru, semua kelemahan pada versi lama telah dicoba dihilangkan. Multitasking berjalan dengan baik dan manajemen memori yang lebih baik. Selain itu, tampilan GUI-nya disebut sebagai yang terbaik. Selanjutnya kita masuk pada Linux, merupakan salah satu sistem operasi yang perkembangannya paling cepat. Bersamaan dengan itu, banyak pengembangan yang sedang berjalan untuk memindahkan berbagai aplikasi Linux. Masukan utama yang dihadapi Linux dahulu adalah interface yang berupa teks. Ketiga, kita masuk kepada menyiapkan dan menjalankan sistem operasi. Yang pertama ada instalasi, adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer, sedangkan instalasi sistem operasi adalah pemasangan
sistem operasi pada sistem komputer. Berdasarkan tampilan antarmukanya, proses instalasi dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama berbasis GUI, yang kedua berbasis CLI. Proses instalasi juga dibagi berdasarkan sumber instalasinya, yaitu bersumber dari media baik itu CD ataupun DVD atau hard disk, dan bersumber dari jaringan. Tahapan-tahapan instalasi yang pertama, cek kesiapan perangkat keras, yang kedua setting BIOS, yang ketiga booting dari media instalasi, yang keempat setting input atau output utama, yang kelima persiapan dan penentuan lokasi instalasi, yang keenam menentukan paket sistem operasi yang akan diinstal, yang ketujuh proses copy ke hard disk, yang kedelapan setting peripheral lain, yang kesembilan menentukan user. Selanjutnya kita masuk kepada booting, adalah proses awal saat komputer dihidupkan. Pada sistem operasi seperti Windows, kita tidak dapat melihat apa yang terjadi ketika sistem operasi dimuat. Kita hanya disuguhi tampilan biasanya logo disebut boot splash. Tetapi pada Linux, kita dapat memilih apakah proses jalannya sistem operasi ditampilkan atau tidak dengan mengkonfigurasi file bootloader. Selanjutnya kita masuk kepada perintah berbasis teks. Memiliki keuntungan tersendiri antara lain, yang pertama eksekusi perintah relatif lebih cepat, yang kedua hemat dalam penggunaan sumber daya, yang ketiga tidak bergantung pada perangkat keras dengan spesifikasi tinggi. Ada dua kelompok utama dalam perintah-perintah model CLI. Yang pertama ada perintah yang berhubungan dengan administrasi sistem, yang kedua ada perintah untuk pengguna biasa. Yang selanjutnya kita masuk ke berikut ini perintah penting dalam mode CLI. Yang pertama menampilkan isi direktori, yang kedua pindah direktori, yang ketiga mencari file, yang keempat menampilkan isi file, yang kelima menyimpan file dan direktori, yang keenam memindahkan file, yang ketujuh mengganti nama file, yang kedelapan menghapus file dan direktori, yang ke-9 membuat direktori, yang ke-10 memahami hak akses file dan direktori, yang ke-11 mengontrol proses, yang ke-12 ada mengetahui ruang kosong pada disk. Yang selanjutnya kita masuk bekerja dengan GUI. Secara umum bekerja dengan GUI pada sistem operasi sangat memudahkan pengguna, karena pengguna hanya membutuhkan kerja mouse untuk melakukan sejumlah perintah. Yang D, kita masuk pada bekerja dalam komputer jaringan. Yang pertama kita harus melakukan persiapan. Ada 3 hal yang perlu kita siapkan dalam koneksi ke jaringan komputer, yaitu yang pertama perangkat keras, perangkat lunak, dan akses ke jaringan. Baik, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras itu merupakan kebutuhan perangkat keras sangat bergantung pada tipe koneksi jaringan yang akan digunakan. Untuk koneksi ke jaringan LAN, maka kebutuhan utama adalah NIC yang telah terpasang dengan baik dan telah terinstall driver yang sesuai dengan kabel jaringan. Selanjutnya kita masuk kepada perangkat lunak. Perangkat lunak utama selain sistem operasi adalah paket TCP/IP sudah terinstall dengan benar pada komputer. Pada sistem operasi, Windows dapat dilakukan dengan double klik pada tipe koneksi. Kemudian setelah jendela properties muncul, cek apakah sudah ada TCP/IP yang sudah terinstall. Selanjutnya kita masuk ke akses ke jaringan. Berhubungan dengan hak atau kewenangan kita dalam jaringan komputer yang akan kita masuki, terutama pemberian alamat IP address dan password untuk masuk ke jaringan. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi koneksi jaringan. Pada jaringan LAN yang menggunakan DHCP
DHCP, komputer yang menggunakan sistem operasi Windows versi 2000 dan yang lebih baru maupun Linux akan secara otomatis terkoneksi ke jaringan dan memperoleh nomor IP dinamik. Yang ketiga, berbagi file, printer, dan sumber daya lain. Kelebihan utama dari jaringan komputer adalah pengguna secara bersama berbagi macam sumber daya seperti file, printer, media perekam, CD atau DVD RW, scanner, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita masuk ke video kita. Yang pertama, syarat untuk kita bisa menginstal Windows 10 di VirtualBox, kita harus sudah memiliki atau sudah menginstal yang namanya aplikasi VirtualBox. Langsung saja, berhubung saya sudah memiliki dan sudah menginstal aplikasi VirtualBox, langsung kita double klik aplikasi VirtualBox ini. Nah, inilah tampilan dari VirtualBox. Selanjutnya kita klik New untuk membuat file baru. Di sini kita beri nama. Saya akan beri nama Windows 10 Amel. Oke, untuk tempat penyimpanannya, teman-teman bisa meletakkan sesuai keinginan teman-teman. Saya akan meletakkannya di video. Kebetulan saya sudah membuat foldernya. Di sini saya akan meletakkannya. Kemudian kita klik select folder. Nah, selanjutnya untuk tipenya kita biarkan saja Microsoft Word. Kemudian untuk versionnya kita pilih yang Windows XP 64 bit. Kemudian kita next-kan. Selanjutnya kita akan menentukan RAM-nya. Di sini saya menggunakan RAM 2048. Nah, kita klik next. Di sini kita pilih yang create a virtual hard disk new. Kita create. Kemudian di sini kita pilih VDI, kemudian next. Selanjutnya ini kita pilih dynamical, kemudian next. Nah, di sini teman-teman bisa memilih, bisa menentukan size-nya, berapa teman-teman ingin menggunakan size-nya. Berhubung saya akan menginstal Windows 10, saya menggunakan 40 GB. Kemudian kita create. Nah, maka akan muncul dia ini, Windows 10 Amel. Ini masih off. Selanjutnya kita masuk ke storage. Nah, di sini teman-teman memilih empati. Selanjutnya kita masukkan iOS yang sudah ada, yaitu kita pilih di mana teman-teman meletakkan ini iOS-nya. Ini, kemudian kita open. Ya, jika sudah berhasil maka dia akan tampil di sini dan kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk menjalankan ini, maka kita klik Start. Kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Kemudian ini kita biarkan saja English untuk yang di atasnya. Kemudian yang di bawah ini kita tukar menjadi Indonesia. Kita cari Indonesia. Nah, ini dia Indonesia. Oh, boleh. Kita pilih yang Indonesianya. Oke, untuk ini ya biarkan saja US. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini kita klik yang install new. Oke, kita tunggu prosesnya.
Di sini kita klik add-on ini. Kita pilih yang Windows 10 Pro, kemudian kita klik next. Di sini kita checklist dulu yang iAspect. Kemudian kita klik next. Ini kita pilih yang custom install, kemudian kita klik yang new. Kemudian kita apply saja. Nah, maka dia akan ada seperti ini. Kemudian kita klik next. Kita tunggu prosesnya hingga semuanya tercentang hijau. Pada bagian video ini akan saya percepat karena membutuhkan proses waktu yang lama. Seperti ini, kita tunggu sampai selesai. Nah, dia akan kembali seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk waktu yang lama, kita harus sabar. Ke sini. Kita ini pilih Indonesia, yes. Kemudian ini kita biarkan US saja. Kemudian kita skip. Get for new.
tesnya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nama, terserah apa namanya. Ini membuat Windows 10 Amelia Ririn Amelia saja. Amelia. Oke, kemudian kita next. Di sini passwordnya kita skip aja, kita next kan. Kita tunggu. Oke, kita klik expect. Nah, dia akan muncul seperti ini. Hi, we're getting everything ready for you. Dia akan muncul seperti tulisan seperti ini terus. Kita tunggu. Tunggu hingga prosesnya selesai. Di proses ini jangan kita matikan PC kita biarkan, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka artinya kita sudah berhasil menginstal Windows 10 di aplikasi VirtualBox. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemateri yang ketiga, yaitu mengenai algoritma. Ya, yang pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Tingkat kesulitan dari suatu algoritma tersebut untuk menyelesaikan masalah. Variabel selanjutnya ada variabel, konstanta, dan tipe data. Nah, yang pertama adalah variabel. Adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Ada pemberian nama variabel harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman yang kita gunakan. Aturan tersebut yaitu nama variabel harus diawali dengan huruf,
tidak boleh menggunakan spasi, nama variabel tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci. Selanjutnya kita masuk kepada konstanta, adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada tipe data, adalah jenis kata yang diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam program komputer. Tipe datanya yaitu ada numerik, ada karakter, ada boolean, ada array, ada record atau struct, kemudian ada image dan ada byte data type. Selain itu juga terdapat data yang bernama substring, enumerasi, objek, dan varian. Cara penulisan algoritma ada 3 cara. Yang pertama, struktur English atau SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Yang kedua ada pseudokode, adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudokode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, Fortran, atau Pascal. Selanjutnya kita masuk kepada flowchart, atau disebut juga dengan bagan alir, merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart atau bagan alir adalah merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Simbol penting flowchart yaitu ada notasi, transmitter, data, proses, decision, preparation, predicate, proses, connector, arrow. Program flowchart dapat terdiri dari 2 macam. Yang pertama bagan alir logika program, yang kedua bagan alir program komputer terinci. Struktur algoritma berurutan. Ada 3 struktur dasar yang digunakan dalam membuat algoritma, yaitu struktur berurutan, struktur pemilihan atau percabangan, dan pengulangan. Struktur berurutan terdiri dari 1 atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yaitu sebuah instruksi dieksekusi setelah instruksi sebelumnya selesai dieksekusi. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir dari algoritma. Kita masuk kepada struktur algoritma, di mana struktur algoritma percabangan. Kita masuk kepada struktur algoritma percabangan. Pada struktur percabangan, program akan berpindah urut pelaksanaan jika suatu kondisi yang disyaratkan dipenuhi. Pada proses seperti ini, simbol flowchart decision harus digunakan. Struktur algoritma pengulangan terdiri dari 2 bagian, yaitu kondisi pengulangan dan yang kedua badan pengulangan. Pada struktur pengulangan biasanya disertai bagian instalasi dan bagian transmisi dan bagian transminasi. Kita masuk kepada struktur algoritma pengulangan. Itu ada terdiri dari yang struktur pengulangan dengan for. Nah, pada struktur for kita harus tahu terlebih dahulu seberapa banyak badan loop yang akan diulang. Yang kedua, struktur pengulangan dengan while. Struktur while akan mengulang pernyataan pada badan loop sepanjang kondisi pada while bernilai benar. Selanjutnya kita masuk kepada pengelolaan array. Yang pertama, pengertian array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Yang kedua, pencarian data dalam array. Cara paling umum dan paling mudah dilakukan adalah dengan pencarian berurutan. Pada masa lalu, cara ini dianggap tidak efisien karena membutuhkan waktu lama. Yang ketiga, pengurutan data pada array. Ada beberapa
Ada beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk mengurutkan sekumpulan bilangan, antara lain bubble sort, selection sort, cell sort, quick sort, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada operasi file. File program berisi kode-kode program, sedangkan file data hanya berisi data. File data terdiri dari dua jenis, yaitu file data berurutan dan file data acak. Nah, yang pertama, algoritma penulisan data pada file. Algoritma yang digunakan untuk penulisan data untuk file data berurutan maupun acak secara prinsip sama, hanya modusnya yang berbeda. Yang kedua, kita masuk kepada algoritma pembacaan data pada file. Hampir sama dengan menulis data, tetapi modus yang digunakan tidak output, tetapi input. Input yang berarti file data dibuka untuk dibaca datanya sebagai input. Mungkin sekian penyampaian jawaban ujian akhir semester saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.